Assalamualaikum teman-teman, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita, jawabnya Waalaikumsalam. Hai teman-teman yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran tematik. Tema-tematik, tik, tema-tematik, tik, tema-tematik, matik, matik, tong, tong, tong. Nah, sebelum pembelajaran tematik kita mulai, alangkah baiknya agar mengawali segala sesuatu dengan, ya betul sekali, berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa Allah akan mudahkan dan Allah akan berkahi setiap pembelajaran kita bersama. Nah, kita berdoa bersama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Kabulkanlah doaku. Amin. Baik, pembelajaran tematik kita kali ini akan membahas tentang mengidentifikasikan bahan dasar benda. Nah, sebelum masuk ke tema selanjutnya, kita bahas dulu ya pembelajaran kita kemarin mengenai tabel matematika. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah mengisi kolom-kolom yang kosong, di tengah-tengah nih ada yang kosong. Bu, sebenarnya kenapa sih kita harus mengisi tabel ini? Nah, teman-teman, tabel matematika ini sangat berfungsi loh untuk teman-teman saat menghitung perkalian matematika. Misalnya, kita masukkan contohnya ya. Kita coba 6 dikali 9. Bu, aku lupa 6 kali 9 berapa ya? Nah, teman-teman bisa memeriksa kembali tabel matematika yang teman-teman sudah isi. Kita caranya seperti ini. Kalau 6 dikali 9 berarti di baris ke bawah kita lingkari angka 6, lalu kita tarik ke kolom angka 9. Ya, stop. Kita naik ke angka 9. Maka titik tengah di sininya adalah hasil dari jawabannya, yaitu berarti 6 kali 9 adalah 54. Nah, hasilnya sudah ada teman-teman, sudah dijabarkan di situ, tinggal teman-teman mengulangnya kembali. Nah, ini hasilnya. Kenapa bisa di sini? Karena ini adalah titik jawabannya. Selanjutnya kita coba lagi ya. Bu, kalau 8 dikali 7 berarti di baris ke bawah kita lingkari angka 8 dan di baris di kolom atasnya kita lingkari 7. Maka 8 kali 7 hasilnya kita tarik, stop, berhenti di angka 8 dan kita lanjutkan sampai berhenti di angka 8 pula. Maka hasil dari 8 dikali 7 adalah 56. Nah, Masya Allah, teman-teman sudah paham dan mengerti semua nih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah mengerti, kita bisa next ke pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami arti dari kerjasama. Yang kedua, siswa dapat menciptakan kerjasama dalam lingkungannya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan nama dari tiap-tiap benda. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasikan sebuah benda. Nah, kita simak dulu ya cerita ini. Ceritanya, dalam sebuah keluarga ada 4 bersaudara. Mereka sedang bekerja sama dalam merapikan rumah dan halamannya. Tapi tiba-tiba satu saudaranya terjatuh.
Lalu ketiga saudaranya membantu yang terjatuh untuk menolongnya dan mengobatinya. Nah, teman-teman, cerita ini berkaitan dengan kerjasama. Jadi kerjasama dalam membersihkan rumah, kerjasama juga dalam menolong. Bu, apa hanya menolong keluarga saja yang boleh? Tidak, seluruh yang kita lihat, semuanya yang kita lihat, teman-teman, keluarga, kerabat, saudara, atau orang, bahkan orang yang tidak kita kenal, kalaupun terjatuh, boleh loh kita bantu, kita tolongin. Nah, bentuk kerjasama seperti ini bisa menciptakan kehangatan, keharmonisan dalam keluarga, teman-teman. Jadi terciptanya kerjasama bisa membuat kita hidup rukun dan damai. Masya Allah. Nah, teman-teman, kalau di rumah pasti ada beberapa benda yang bisa kita lihat di sekitar kita ya. Coba sebutkan wujud dari benda ini. Ya, betul, ini mobil. Wujudnya adalah padat. Selanjutnya, ya, ini balon yang berisi air. Balon yang isinya adalah gas, berarti benda gas. Selanjutnya, ada minyak yang berarti wujud bendanya adalah cair. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih, Bu, makna dari identifikasi kali ini? Baik, teman-teman, identifikasi di sini berarti kita mencari tahu nih, seperti apa sih ciri-ciri dari sebuah benda, baik bentuknya atau wujudnya, sifatnya, maupun apa saja sih kegunaan dari benda tersebut. Nah, kita main tebak-tebakan yuk. Aku adalah sebuah benda yang terbuat dari kayu. Wujud bendanya adalah padat, memiliki 4 buah penopang. Aku bisa digunakan sebagai tempat untuk beraktivitas, terutama untuk belajar. Apakah aku? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Aku adalah meja. Itu tadi kita sudah menyebutkan loh, atau mengidentifikasikan dari sebuah benda, yaitu meja. Sekarang kita coba lagi yuk. Kita simak dulu cerita berikut ya. Ceritanya, ada anak laki-laki yang bernama Salman. Salman sedang bermain raket, tapi suatu ketika dia sedang memperhatikan kok yang digunakannya untuk bermain bulu tangkis. Nah, bahan dasar dari bulu tangkis ini adalah rangkaian bulu angsa yang disusun seperti kerucut terbuka dan ditutup dengan gabus setengah lingkaran. Nah, bulu angsa dan gabusnya ini membuat koknya sangat ringan. Jadi bahan dasarnya ringan ya, teman-teman. Nah, kegunaan benda ini juga agar mudah melayang di udara saat dipukul raket bulu tangkis. Nah, coba yuk kita deskripsikan kembali benda. Apakah ini? Benda ini terbuat dari bahan dasar kain. Sifat bahannya dari mulai halus sampai kasar juga ada. Benda ini digunakan untuk kita dalam menutup aurat. Benda apakah itu? Ada yang tahu? Iya, betul, benda itu adalah pakaian. Nah, teman-teman sudah pandai dan sudah hebat dalam mendeskripsikan sebuah benda nih. Masya Allah, sudah hebat seperti Salman juga nih. Nah, alhamdulillah teman-teman, tadi teman-teman juga sudah memahami mengenai makna dari sebuah kerjasama ya. Jadi kerjasama itu adalah kerja yang dilakukan untuk banyak kegiatan, belajar bersama, bermain futsal, bermain raket seperti Salman tadi, menolong teman seperti cerita yang ada contoh tadi. Semuanya membutuhkan kerjasama, teman-teman. Nah, bekerja sama juga sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda loh, teman-teman, innal mu'mina lil mu'minil kalbunyani yashdu ba'duhu ba'du, yang artinya sungguh mukmin yang satu dengan